Era kepemimpinan daerah Kota Metro, Wali Kota Wahdi Sirajuddin dan Wakil Wali Kota Komaruzaman, membuat keputusan merubah maskot Kota Metro Tugu Pena menjadi Tugu Ikro, menuai pro kontra lantaran kebijakan yang diambil pimpinan daerah tersebut bertolak jauh dari 9 program unggulan yang digaungkan, termasuk pengentasan banjir dan semua jalan di Kota Metro mulus. Akan diubahnya maskot Tugu Pena menjadi Tugu Ikro, terdapat sekalangan atau segelintir pihak mensupport, bentuk dukungan setuju, tanpa melihat sisi lain dan kajian menelaah persoalan atas kebijakan yang dibuat pimpinan daerah, yang dimungkinkan menjatuhkan reputasi kinerja atas visi misi program unggulan pimpinan daerah. Justru ungkapan setuju mendukung perubahan maskot kota, dinilai hanya sebatas cari peran panggung di tengah persoalan soal perubahan maskot Kota Metro. Ini bukan persoalan setuju atau tidak setujunya kebijakan pimpinan daerah, bukan juga soal tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan pimpinan daerah. Tapi mana yang lebih efektif dan skala prioritas dalam merealisasikan program unggulan utamanya atau mengubah maskot kota, yang jelas maknanya Tugu Pena sesuai visi pendidikan. Kata Ketua LSM Gerakan Transparansi Getar Lampung, Syaheri, di sekretariatannya. Selasa, 11 Januari 2022. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Bukan juga tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Yang jadi soal, mana yang lebih skala prioritas merealisasikan program unggulan pimpinan daerah, ketimbang mengubah Tugu Pena. Syaheri juga menegaskan, perlu digarisbawahi dan dicermati bahwa, soal mengubah maskot Metro menjadi Tugu Ikro, apakah sudah benar-benar akan membuat Kota Metro lebih baik dan indah dari saat ini dan sebelumnya? Jangan timbulkan persepsi negatif publik, karena ambisi merubah maskot Tugu Pena menjadi Tugu Ikro. Karena kepentingan sebuah lembaga yang dinaungi, ini yang perlu dipikir, kaji matang-matang. Bangun dengan mengubah Tugu Pena atau membangun jalan serta pengentasan banjir yang jadi skala prioritas? Jangan timbulkan persepsi negatif publik karena ambisi merubah maskot Tugu Pena menjadi Tugu Ikro, karena kepentingan sebuah lembaga atau organisasi yang dinaungi. Ini yang perlu dipikir, kaji matang. Ungkap Syaheri. Untuk diketahui, APBD Kota Metro tahun 2022 lebih kurang 800 miliar lebih, terbagi untuk belanja langsung dan tidak langsung. Dari total ini, 52% untuk kegiatan birokrasi agenda kedinasan termasuk pengadaan barang jasa yang terbagi di setiap OPD sesuai dengan kebutuhan skala prioritas kegiatan. Mengenai soal pembangunan Tugu Pena diganti menjadi Tugu Ikro, perlu dipertanyakan kapan disahkan dan kapan pengajuan kegiatan itu, dengan besaran angka pagu 700 juta. Terlebih hal ini tidak pernah dibahas bersama DPRD, tidak juga ada pengajuan atas program tersebut, di dalam mereka tidak ada tercantum program pembangunan Tugu Pena menjadi Tugu Ikro. Banyak hal kegiatan pemerintah menyedot anggaran yang belum begitu efektif. Kebanyakan menumpuk di satu OPD, hanya untuk menutup kebutuhan satu OPD yang menjadi leading sektor kegiatan. Contohnya, program pengadaan mal pelayanan publik dianggarkan lebih kurang 3 miliar, dari ini pengadaan bandwidth internet berkisar 1 miliar lebih, sampai sekarang tidak dipakai maka digeser atau dibatalkan. Termasuk pengadaan mobil damkar lebih kurang sekitar 1,7 miliar dibatalkan, karena belum menjadi kebutuhan urgen sesuai tolok ukur. Kejadian musibah kebakaran di Kota Metro tidak begitu besar dan masih bisa ditangani dengan armada yang ada. Fokus pada kegiatan pemerintah yang menelan anggaran negara itu, ada pada sektornya di DPRD Komisi 3 dan Badan Anggaran, termasuk soal Tugu Pena, pernahkah dilakukan pembahasan dan diajukan? Yang jadi permasalahan, jika semau pihak eksekutif semau-mau melaksanakan kegiatan menyedot anggaran, yang di luar pembahasan dan persetujuan DPRD, maka jelas itu salah. Setelah menuai polemik pro kontra soal Tugu Pena, pemerintah setempat mengeluarkan statement dari pihak Dinas PU dan Sekda, menyatakan baru wacana, dan tidak merubah Tugu Pena. Padahal dalam perencanaan yang dilalui telah memakan uang negara dalam rapat berulang sampai rekayasa lalu lintas. Mengenai anggaran, statement Dinas PU berubah, dari 700 juta itu terpecah,
Pertama 400 juta, 200 juta dan 100 juta, berubah lagi menjadi total 400 juta. Lantas anggaran yang disedot untuk rapat pembahasan hal ini dan dilakukan berulang hingga rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, tentu dianggap menyalahi dan membuang anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Dari Kota Metro, Dani Fitriadi melaporkan.